Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin, qaidil mujahidin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyebutkan tentang 3 orang yang beruntung. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha, sungguh telah beruntung, man aslama, orang yang Islam." Ya, aslama yuslimu islaman, artinya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rezeki yang cukup. Ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud dengan kafafan di sini artinya dia cukup atau kebutuhan pokoknya hariannya itu cukup, ya, dan menghindarkan dirinya atau dia tidak lagi membutuhkan orang lain atau meminta-minta dengan orang lain. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah mencukupkan dia, ya, qanaah, merasa cukup, ya, dengan artinya Allah membuat dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah SAW menyebutkan karakter orang yang beruntung dalam hadis ini, ya, yaitu 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah man aslama, orang yang Islam. Ya. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh nabi dan rasul agama mereka satu, yaitu Islam. Islam sesungguhnya adalah agama penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyembah kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau ada orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perantara yang mana perantara itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tidaklah sah. Ya. Misalnya ada orang yang berdoa dengan perantaran malaikat. Ya. Padahal malaikat adalah makhluk termulia di langit. Atau dia menggunakan perantara para nabi, padahal para nabi adalah makhluk termulia di muka bumi. Ya, maka ini tidak boleh dilakukan. Ya, apalagi kalau dia beribadah kepada Allah kemudian juga, ya, berdoa kepada para nabi atau para malaikat atau orang-orang saleh. Man aslama, orang Islam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, ya, di antara karakter utamanya kata Rasulullah SAW, yaitu orang-orang Islam yang lainnya, ya, selamat dari lisan dan tangannya. Artinya dia tidak akan mengganggu orang lain, menjadi nyaman keberadaannya di tengah-tengah manusia yang lain. Inilah orang Islam, bukan malah mengganggu, ya, atau menzolimi atau menumpahkan darah mereka, ya, atau menggibahnya dan seterusnya, memfitnah, ya, dan keburukan-keburukan yang lain yang sebenarnya bukan merupakan karakter Islam. Ya. Jadi Islam atau seorang Muslim hendaknya dia bisa menyelamatkan kaum muslimin yang lain atau manusia yang lain dengan lisan dan tangannya dari gangguan-gangguannya. Yang kedua, waruziqa kafafan, dia diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan yang luar biasa bagi seorang mukmin,
ya ketika kebutuhan pokok hariannya terpenuhi dalam setiap hari, dan itu yang dia cita-citakan. Ketika seseorang diberikan nikmat seperti itu, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia termasuk orang yang beruntung. Ya. Ada orang yang berlebih-lebihan atau menggunakan hartanya ya dengan berlebih-lebihan, ya. Ini sesungguhnya bukanlah orang yang beruntung, ya. Banyaknya harta yang dia miliki terkadang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah dikatakan sebagai manusia yang beruntung, ya. Mungkin dia hanya memiliki bahan pokok, rumah telah dia miliki, ya, pakaian juga dia miliki walaupun beberapa, kemudian makanannya juga, kebutuhan-kebutuhan pokok terpenuhi. Inilah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa qanna'allah. Allah menjadikan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini juga satu nikmat, ya, ketika seseorang memiliki sifat qanaah, ya, dan ini diantara karakter orang bertakwa, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, at-taqwa al-amalu ya, dalam riwayat yang disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, at-taqwa al-khawfu minal jalil, ya, kata beliau, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil. Nah, ini poinnya. Beliau mengatakan wal qana'atu bil qalil, merasa cukup, ya, dengan sedikit yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah nikmat yang agung, dan itu merupakan karakter orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki 3 karakter tadi. Yang pertama, dia menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebutuhan pokoknya terpenuhi setiap saat, setiap hari, ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Iya. Laisal ghina bikathratil arad, ya. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta yang dikumpulkan, walakinnal ghina ghinan nafs, akan tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.